organisasi kerja dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada country policy dan national law support topik. Jadi ini apa aja yang pernah dilakukan oleh negara kalian berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam Olimpiade tersebut. Kemudian ada existing international law bertopik, artinya adalah apa aja rezim internasional ataupun internasional yang sudah ada untuk membahas topik yang akan diperbincangkan nantinya di UN yang akan kalian hadapi. Yang terakhir adalah problem faced by the country about the topic and possible solution, yang mana artinya dari topik yang dibahas, apakah negara kalian menghadapi masalah tertentu akibat dari topik tersebut dan apa solusi yang bisa diberikan oleh negara kalian nantinya. Yang perlu dipahami, Pak Patrick tadi juga sudah menjelaskan bahwa your country stance is your stance. Artinya stance negara yang kalian dapatkan, yang akan nantinya dialokasikan, itu adalah stance kalian. Misal kalian sebenarnya mendukung Ukraina dalam kasus Rusia Ukraina, tapi kalian mendapatkan negara China. Maka China, kalau kita tahu bahwasannya dia salah satu sekutu dekat dari Rusia dan merupakan salah satu negara yang ketika membahas terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina, dia adalah satu negara yang mendukung Rusia dalam posisinya. Sehingga meskipun kalian dalam hati kalian bahwa kalian tidak mendukung invasi tersebut, tapi mengingat kalian adalah negara China, perwakilan negara China, maka itulah stance negara kalian. Stance sekarang adalah itu yang harus merupakan tantangan bagi kalian apabila mendapatkan negara yang mungkin bertentangan dengan stance dari kalian sendiri. Kemudian yang terakhir ini adalah hanya gunakan source atau referensi yang real, yang bisa bisa dipertanggungjawabkan. Contoh seperti official website atau government website. Jangan gunakan Wikipedia, Blogspot, umum lah begitu ya. Saya rasa kalian sudah sering dijelaskan oleh dosen-dosen bahwa jangan gunakan istilahnya referensi yang tidak mendukung seperti itu. Kita masuk ke position paper. Ini contoh position paper sudah saya masukkan. Jadi position paper, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Patrick, dia adalah sebuah essay yang menjelaskan bagaimana polisi negara kalian dan bagaimana negara kalian tadi istilahnya membahas tentang topik yang diajukan di dalam politik. Untuk syaratnya itu ada ketentuan. Pertama, dia maksimumnya 2 halaman dengan terkecuali oleh referensinya. Jadi referensi tidak dimasukkan ke dalam sana. Font style-nya Times New Roman, font size-nya 12, marginnya normal, spasinya 1,5, terus pakai format APA7 atau APA6 juga bisa. Nah, ikuti formatnya, nanti masing-masing kelas akan saya kirimkan study guide, ROP, dan juga country matrix atau country allocation. Nanti kamu bisa baca lebih jelas misalkan. Tapi pada dasarnya ini format paling dasarnya ya, ada nama committee, ada position, ada topik, country, university, dan sebagainya. Untuk jadwal pengumpulan tadi sudah didiskusikan dengan dosen pengampu mata kuliah kalian, Bisa Rida Isnurul, bahwa pengumpulan ini dimulai dari minggu tanggal 20 sampai tanggal 26. Jadi di minggu 2 minggu lagi ya. Iya, 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu lagi dari sekarang, sesuai dengan jadwal mata kuliah masing-masing. Nanti akan kami bagi link pengumpulan, jadi nanti bisa kumpul dari sana sehingga bisa terdata dengan baik. Itu ya. Mereka bisa akses juga temannya yang lain. Nah, betul. Dan jadi kalian juga bisa akses. Jadi nanti saya bikinkan di Google Drive. Kalian bisa upload di sana. Begitu. Itu position paper. Kemudian, oke, sebelum lanjut ke conference ya, ada pertanyaan terkait position paper yang kurang jelas. Yang dari Zoom mungkin ada pertanyaan juga. Kami mengencourage ya kalian untuk bertanya dulu terkait dengan position paper gitu. Jangan sampai kalian nggak paham gitu pembuatan position paper ini, karena ini adalah salah satu hal yang vital gitu dalam simulasi sidang. Jangan sampai kalian nggak paham posisi negara kalian itu apa gitu. Tadi kan sudah dijelaskan juga dengan rinci oleh Kak Patrick dengan pertanyaan terkait technicality mungkin besar.
Aman ya semua? Yang disuruh Iya. juga aman? Oke. Itu Oh ya, jangan lupa pakai bahasa Inggris. oh ya, jangan lupa tadi sudah dijelaskan official language-nya English, jadi pakai bahasa Inggris ya. Perhatikan grammar dan lain-lain, begitu. Sekali lagi ya, bahasa Inggris dalam project papernya. Nanti kalian pakai bahasa Indonesia. Itu ada pengurangan nilai karena ini adalah bagian dari UTS. Tuh, kata Mas Nurul bagian dari UTS, jadi tolong diperhatikan dengan baik. Oke, waktu itu saya lanjut ke sidangnya ya, bagaimana proses persidangan itu dimulai. Oke, pertama adalah dimulai dengan tadi disebutkan sebelumnya adalah roll call ya. Roll call tadi adalah absen. Bagaimana negara kita chair itu mengetahui negara apa saja yang hadir, dan untuk mengetahui juga bagaimana simple majority dan juga two-thirds majority yang hadir. Nah, jadi dalam roll call ini dia. Jadi dalam roll call itu kalian akan ditanyain oleh chair masing-masing negara, akan disebutkan negaranya. Contoh, saya contohkan soal delegates of China. Nah, ketika nama negara kalian dipanggil oleh chair, maka kalian punya dua pilihan opsi untuk menjawab. Yang pertama adalah present and voting, kemudian adalah present. Apa bedanya? Beda present and voting itu artinya kalian tidak bisa absen dalam voting prosedur yang substansial. Istilahnya, misal contoh dalam voting draft resolution atau working paper. Tapi draft resolution lah yang paling umum ya. Di mana draft resolution itu kan bisa punya 3 pilihan voting, in favor, against, atau abstention. Nah, abstention ini artinya ya kalian tidak memilih. Tapi ketika kalian memutuskan untuk president voting, di situ kalian tidak punya hak untuk mengajukan abstention. Jadi kalian cuma punya 2 pilihan, in favor atau against. Apa fungsinya? Sebenarnya fungsinya itu hanya, kalau menurut saya, itu fungsinya hanya secara psikologikal. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa negara kalian punya stance yang kuat terhadap topik ini, sehingga apapun yang dibahas di topik itu, kalian pasti akan voting. Entah kalian akan menentang, ataupun kalian akan mendukung. Begitu. Kemudian kalau present, sebaliknya, present punya, kalian punya kewenangan untuk memilih absen dalam substantial voting, dalam resolution. Begitu. Saya kembali ke general speaker list. Nah, general speaker list ini bisa dibilang adalah tulang punggung dari committee session atau dari persidangan. Kenapa dibilang tulang punggung? Karena ini adalah waktu pertama kali negara kalian menyampaikan pandangannya terhadap topik yang dibahas. Setiap negara itu sangat dianjurkan untuk berbicara di general speaker list. Waktunya secara umum defaultnya adalah 1,5 menit atau 90 detik, tapi delegate bisa mengajukan perubahan nantinya. Tadi tanya oleh chat. Nah, dalam general speaker list kalian bisa membahas hal-hal secara umum tapi terkait dengan topik. Misal topiknya terkait COVID-19. Maka yang kalian bisa bahas adalah semua yang berkaitan dengan COVID-19. Begitu. Karena nanti ada seksi yang namanya moderator caucus di mana pembahasannya akan terperinci. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk di general speaker list ini ada waktunya kan tadi 1,5 menit, itu waktunya sangat lama sebenarnya untuk pidato. Ada terkadang kalian akan istilahnya memiliki waktu lebih. Jika waktunya di atas 10 detik, kalian punya hak untuk memilih 3, istilahnya untuk yield. Yield itu istilahnya memindah memberikan waktu tersisa itu terhadap ketiga hal yang berbeda. Nanti akan dijelaskan ya. Intinya sih 3 ini, pertama adalah yield back to the chair, question and answer, atau ke other delegates. Nanti akan dijelaskan, ada slide-nya. Ini quorum. Quorum ini sebenarnya kalau secara resmi dalam MUN, quorum itu syarat berapa banyak delegates yang diperlukan supaya sessionnya bisa berlangsung. Tapi saya rasa semuanya akan hadir, tapi untuk secara umum saja bahwa quorum itu dibutuhkan 2/3 dari delegates. Kira-kira begitu untuk quorum. Nah, ini kita mulai ke debate. Debate ini dilaksanakan setelah general speaker list. Jadi ada 2 tipe debate. Pertama adalah moderator caucus. Moderator caucus ini pada dasarnya adalah debate informal atau debate yang nantinya akan dimoderasi oleh chairnya. Di sini kalian bisa menyampaikan opini dari negara kalian
ataupun juga menawarkan solusi dari negara kalian. Waktunya itu terbatas dan jumlah orangnya juga terbatas, biasanya dibatasi. Di sini juga kalian bisa mendengar pendapat dari negara lain yang mana kalian punya kesempatan untuk menentukan mana negara yang menurut kalian lawan, mana yang menurut kalian kawan. Karena nanti akan terbaca semua di moderated caucus. Kemudian ada yang namanya unmoderated caucus atau disebut juga informal ya, informal debate. Kenapa disebut informal debate? Karena di sini kalian punya waktu bebas, standarnya 10 sampai 15 menit, di mana kalian bisa berbicara dengan negara manapun atau kalian ingin melakukan apapun tanpa dimoderasi oleh chair, sehingga kalian punya fleksibilitas yang sangat tinggi. Nah, disinilah biasanya kalian memulai pembahasan misal untuk pembentukan blok ini dalam artian negara-negara mana saja yang satu paham dengan kalian, yang memiliki pandangan yang sama, kalian membentuk blok untuk mencapai tujuan bersama. Misal kalau dalam hal kita ambil lagi Laut Cina Selatan, maka mungkin yang akan satu blok itu adalah negara-negara Asia Tenggara, Vietnam, Philippines, Malaysia, Thailand, karena mereka memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan teritorialnya di Laut Cina Selatan lawan China. Kira-kira begitu. Nah, untuk bagaimana cara mengajukan moderated caucus dan moderated caucus, itu namanya motion. Nah, motion ini akan dipertanyakan, akan dijelaskan oleh chair di awal setelah general speaker list. Nanti chair akan bilang begini, is there any motions or points on the floor? Nah, itu kalian bisa nanti angkat tangan atau kalau di Zoom nanti raise hand, dan kalau offline nanti kalian bisa angkat flag cup. Flag cup itu ada nama negara di dalam akrilik gitu. Nah, setelah kalian angkat chair akan menilai apakah akan mengajukan motion atau akan mengajukan points. Untuk moderated caucus, format pengajuannya itu adalah dimulai dengan nama negara kalian. Misal, contoh ya, delegates of China propose a moderated caucus for 5 minutes and 1 minute speaking time. Nah, apa artinya waktu ini? Waktu ini artinya di awal itu adalah total waktu. Misal waktunya dia tadi menyampaikan 5 menit. With total time 5 minutes and speaking time-nya 1 minute. Artinya 1 menit untuk per pembicara. Artinya hanya akan ada 5 negara yang akan berbicara di topik yang diajukan di moderated caucus. Terus setelah menyebutkan waktu, maka akan menyebutkan apa topik yang ingin dibahas. Contohnya tadi kita bahas tentang Laut Cina Selatan. Misal, Delegate of China propose a moderated caucus for 10 minutes and 1 minute speaking time for the topic of misalnya the best solution for South China Sea dispute. Nah, maka nanti negara-negara yang akan berbicara di topik ini akan membahas tentang solusi, bukan tentang membahas latar belakang, karena yang diajukan bukan tentang latar belakang, tapi yang diajukan adalah tentang solusi terbaik menurut mereka. Kira-kira begitu. Sedangkan untuk unmoderated caucus itu lebih simpel, karena dia cukup menyatakan bahwa delegate of China propose an unmoderated caucus for 15 minutes. Udah, gitu aja. 15 minutes ini adalah total waktu kalian untuk unmod. 15 menit menjadi waktunya. Jadi tak perlu speaking time, tak perlu topik juga, karena seperti dibilang tadi, dia fleksibel. Dia bebas untuk dilakukan, membahas apa aja, dan mau ngapain aja secara bebas. Kayak gitu. Nah, ada selain 2 motion, tadi ada 4 motion lain. Pertama adalah motion to open the debate. Ini dilaksanakan di awal sekali, bahkan sebelum general speaker list. Di sini dia istilahnya mempertanyakan, misalnya mengajukan untuk memulai debate, misalnya untuk memulai formal debate-nya. Terus ada suspend the meeting. Ini kan kita 3 minggu, artinya kita ada 3 sesi. Maka di akhir sesi 1 dan sesi 2 kita harus suspend the meeting-nya, kita tunda. Bukan kita hentikan ya, kita tunda. Jadi nanti bisa dilanjutkan lagi di sesi 2 dan sesi 3. Nah, di sesi 3, ketika semua sudah selesai, resolution sudah di-vote, tidak ada lagi yang dibahas, maka kalian bisa mengajukan motion to adjourn the meeting. Istilahnya dia untuk menghentikan atau menyelesaikan meeting ini, begitu. Yang terakhir itu ada motion to close the debate. Sebenarnya motion to close the debate ini hanya dilakukan ketika
topik yang dimiliki oleh konser kita nanti itu ada 2, lebih dari 1. Tapi berhubung kita nanti cuma ada 1, motion to close the debate itu tidak diperlukan. Tapi intinya untuk menghentikan pembahasan di topik yang 1 dan melanjutkan di topik yang kedua. Kira-kira gitu kalau untuk motion. Nah, ini poin. Poin ini istilahnya pengajuan pertanyaan atau saran dari delegates kepada chair atau co-chair terkait dengan convenience atau kenyamanan mereka selama committee. Ada 4 poin. Pertama adalah point of inquiry. Point of inquiry ini pada dasarnya berkaitan dengan technicality secara formalnya, secara ROP-nya. Misal ada kesalahan dari chair, misal chairnya melewatkan 1 orang untuk berbicara, atau sana chairnya lupa mengadakan general speaker list dan sebagainya, maka kalian bisa mengajukan point of inquiry. Kemudian adalah point of personal privilege. Pada dasarnya point of personal privilege ini terkait dengan kalau offline ya, misal contoh kalian mau ke toilet, kalau toilet, kalian mau minta minum ke komite, atau AC-nya kedinginan, kalau nggak turunin AC-nya, atau apanya yang berkaitan dengan kenyamanan personal kalian, maka kalian bisa mengajukan point of personal privilege. Kemudian adalah point of information, ini digunakan oleh delegates untuk meminta kejelasan kepada delegates lain. Mungkin informasi yang dia sampaikan itu kurang jelas atau butuh klarifikasi lah, kira-kira begitu. Itu point of information. Kalau point of order itu pada dasarnya ketika delegatesnya kurang paham dengan apa yang sedang terjadi di komite, maka dia ingin bertanya kepada chair, apa sih sebenarnya yang sedang lagi dibahas, atau mungkin dia bingung dan sebagainya. Ada satu lagi, sebenarnya ada yang namanya right of replay. Ini yang digunakan oleh diplomat Indonesia ketika Vanuatu membahas tentang Papua Barat. Apa itu point of right of replay? Right of replay itu digunakan ketika ada delegates yang merasa delegates lain mengeluarkan kata-kata atau pernyataan yang dianggap menghina atau menghina negaranya secara langsung begitu. Kira-kira pokoknya tidak pantas untuk dibicarakan. Atau perlu diklarifikasi. Atau perlu diklarifikasi. Mirip sama point of information. Jadi nanti ketika dia akan angkat poin itu, setelah selesai speech-nya ya Miss, baru dikasih kesempatan. Nah, nanti ketika yang delegate sebelumnya selesai mengajukan menyampaikan pidatonya, maka yang mengajukan point of right of replay tadi dipersilakan untuk menyampaikan apa keberatannya. Kira-kira begitu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan saya bagaimana surprise emotion or point-nya. Itu model purpose. Mungkin bisa nanti saya share juga ininya, PPT-nya, supaya kalian bisa lebih paham. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, ini yang tadi sudah saya bahas sama Miss Nurul. Ini ketika yields ini, ketika ada delegates dalam speaker list tadi, kalian sudah selesai menyempatkan pidato, tetapi waktu kalian tersisa lebih dari 10 detik. Maka kalian bisa mengajukan 3 hal. Yield to the chair, yield to another delegate, atau yield to question or comments or answer. Pertama, yield to the chair itu artinya kalian mengembalikan waktu yang tersisa itu kembali kepada chair. Nah, ini sangat sebenarnya tidak disarankan ya, karena akan lebih baik kalau kalian menggunakan waktu tersisa ini entah memberikannya kepada delegate lain. Jadi delegate lain tadi misal China, setelah China yang akan bicara dari Rusia, maka China punya tersisa waktu 20 detik. Nanti ketika dia bilangnya I yield my time to the delegates of Russia, maka Russia punya waktu 20 detik untuk berbicara di sisa waktunya China tadi. Ini sebenarnya digunakan sebagai salah satu bentuk diplomasi, karena dia istilahnya memberikan suatu privilege buat delegates lain yang mungkin dia anggap dia butuh mendapatkan hati dari delegates ini, maka dia akan mengajukan itu. Yang ketiga adalah yield to question or answer or comments. Nah, ini ketika kalian punya waktu tersisa, kalian mempersilahkan delegates lain untuk memberikan pertanyaan kepada kalian. Contoh, kalian di GSL kalian sedang membahas tentang misalnya tentang human right di Syria, misalnya begitu. Kalian punya sisa waktu 30 detik. Maka kalian bilang, I yield my time to question and answer. Maka nanti chair akan mempersilahkan salah satu delegate yang lain untuk memberikan pertanyaan kepada delegate tersebut
dan delegasi tersebut akan diberikan waktu yang tersisa dari dia tadi untuk menjawab pertanyaannya. Nah, ini sangat disarankan kalau dalam MUN ya. Kalau dalam MUN ini poin tambahan buat kalian, istilahnya nilai tambah, karena artinya kalian benar-benar ingin memberikan substansi yang sangat bagus dalam pidatonya. Itu untuk dia. Nah, kalau ini adalah working paper. Working paper ini pada dasarnya adalah ini sebelum draft resolution. Ini salah satu dokumen resminya dalam MUN yang isinya adalah apa yang diajukan oleh delegates untuk komite atau council-nya itu untuk dipertimbangkan, diperhitungkan, kira-kira begitu. Jadi isinya adalah solusi terkait dengan topik tersebut. Bentuknya itu tidak ada, sebenarnya working paper ini tidak formal, jadi tidak ada format yang pasti. Dia boleh bentuk Word, boleh bentuk PPT, bentuk video, boleh gambar dan sebagainya. Jadi ini istilahnya cuma untuk memberikan gambaran kepada the rest of committee bahwa ini yang ingin capai, begitu. Nah, di working paper juga tidak ada yang namanya signatories atau istilahnya berapa orang yang minimal untuk supaya working paper itu bisa diajukan. Beberapa maaf buat yang di Zoom tadi ada sedikit kendala koneksi. Oke, saya lanjutkan lagi. Itu dia tadi terkait dengan working paper. Dia tidak ada signatories dan lain-lain, tapi dia nantinya akan ada sesi di mana kalian harus present working paper ini. Istilahnya kalian mempresentasikan working paper ini di hadapan semua komite. Kira-kira begitu. Yang kedua itu ada yang namanya draft resolution. Punya kamu yang sering sebutan. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah draft resolution. Nah, draft resolution ini adalah objektif terakhir kalian dalam MUN. Kenapa? Karena draft resolution ini adalah solusi yang ingin kalian ajukan kepada komite, kepada konsil untuk diloloskan, yang nantinya akan berubah menjadi resolution. Nah, jadi setelah dalam MUN kalian sudah membahas tentang diskusi tentang formulating the root dari masalah itu, faktor mungkin long term, short term solution, maka semua solusi yang kalian
telah bawa di UN di dalam sidangnya nanti, itu kalian taruh di draft resolution-nya. Kalian masukin semua di draft resolution. Nah, di draft resolution ini ada persyaratan untuk minimal negara sponsor dan signataris begitu. Tergantung dengan seberapa banyak delegates yang hadir. Karena minimal country sponsor. Sponsor ini adalah negara yang istilahnya menjadi pionir dalam draft resolution itu, yang paling banyak memberikan solusi. Misal sponsornya ada dua, ada Amerika dan Inggris. Nah, sedangkan signatoris itu adalah negara-negara yang menyatakan bahwa dia setuju dengan draft resolution itu. Maka dia dalam menyatakan kesetujuan dengan draft resolution itu, maka dia melakukan saya memberikan bentuk persetujuan itu dengan menjadi signatoris atau menjadi penanda tangan dalam draft resolution itu. Untuk jumlahnya itu unlimited, tidak terbatas, dan kalian diharapkan bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya, karena itu diperlukan supaya draft resolution kalian nanti itu bisa disetujui oleh komite. Ini ada yang namanya preamble clauses dan lain-lain, ada juga operative clauses. Ini adalah mengingat bahwa sebenarnya draft resolution itu adalah dokumen formal, maka memerlukan juga format yang formal. Nah, preambulatory clauses atau preamble clauses ini adalah kata-kata yang dipergunakan untuk menyatakan persetujuan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalian sering mendengar mengingat, menimbang, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, di bahasa Inggris ada beberapa list, ada affirming, ada landai, ada approving, ada aware of, ada bearing in mind dan sebagainya. Ini contohnya di sudut kiri di General Assembly ada remaining all nations, ada affirming, ada noting, ada stressing. Ini bukan solusi, tapi ini pernyataan yang dikeluarkan dalam draft resolution kalian. Pernyataan yang ingin disampaikan kepada seluruh komite. Itu preamble clauses. Nah, ada yang namanya affirmative clauses. Di sini kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan solusi. Untuk istilahnya menyatakan tindakan ya. Untuk menyatakan, kalau yang istilahnya ini, kalau yang sebelumnya preambulatory clauses itu menyatakan perasaan, misalnya perasaan dari negara kalian. Kalau ini tindakannya, tindakan yang dilakukan, ada accept, ada verbs, ada descendants, ada calls, ada request dan sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan dalam membuat draft resolution. Memang agak berat, kita akui draft resolution, membuat draft resolution itu agak berat karena banyak sekali tata ininya, kriteria yang harus dipenuhi. Tapi nanti bisa kok, karena kalian termasuk angkatan yang beruntung, angkatan 2022 ini beruntung karena mendapatkan waktu buat sidang ini 3 minggu, 3 hari. Karena angkatan-angkatan sebelumnya, pendaftaran kakak dan lain-lain, itu cuma kasih waktu 2 hari dan 1 hari, 2 minggu dan 1 minggu. Jadinya waktu terbatas dan draft resolution itu tak pernah tercapai. Kami biasanya cuma sebatas working paper aja. Tapi ini nanti akan sangat baik dilakukan. Ini contohnya kalau working paper yang secara rincinya. Dia tidak ada tidak ada syaratnya, katanya bisa informal, seinformal mungkin bisa. Contoh tadi kan ada preambulatory clauses, ada juga operative clauses. Di working paper itu tidak digunakan karena seperti disampaikan tadi bahwa dia informal dokumen. Ini contohnya komitinya UN Commission on Trade and Development, topiknya tentang generalized system of preference. Ya, seperti ini tadi ada issue request track, tarif, and exchange rate fund. Itu working paper contohnya. Kemudian ini adalah contoh draft resolution. Nah, kita bisa lihat dia ada UN Commission on Science and Technology, topiknya International News Flow Imbalance. Di sini tidak dimasukkan sponsor, tapi syaratnya ada sponsor ya. Ini cuma ada signatoris. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 bagian. Ada bagian yang ada angka sama tidak ada angka. Nah, yang tidak ada angka itu adalah yang namanya tadi preambulatory clauses. Itu yang bagian preambulatory. Preamble, apa preamble? Pembukaan undang-undang kayak gitu. Maka dia kata-kata tadi yang ada di list preambulatory clauses, ada noting, ada noting further, ada recognizing, ada realizing. Dia
dasarnya pernyataan terkait dengan topik ini. Nah, barulah masuk ke yang namanya operative process atau tindakannya apa yang ingin dilakukan oleh komitinya. Itu contoh dia ada comments, ada urge, ada calls, ada further comments. Itu adalah bentuk dari operative process. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu bagaimana MBN kita nanti. Nah, MBN kita nanti akan dilaksanakan secara hybrid. Apa maksudnya hybrid? Ada sebagian yang offline, ada sebagian yang online. Baik yang Indralaya atau Palembang ya, Miss. Yep. Jadi nanti buat yang offline, maka kalian akan simulasinya itu di ruangan lab. Di ruangan lab, dan buat yang online nanti akan melalui Zoom. Tapi waktunya bersamaan, hybrid. Karena kita ada 3 minggu, maka bergantian. Maksudnya bergantian gimana? Nanti akan kita bagi setengahnya, misalnya minggu pertama setengah di atas offline, setengahnya online. Minggu kedua yang online kemarin dia jadi offline dan offline jadi online. Dan minggu ketiga nanti kita sesuaikan lagi. Minggu ketiga nanti kami sesuaikan lagi bagaimana pembagiannya. Kira-kira tapi seharusnya sih kalau minggu ketiga kita bisa masih hybrid gitu kan, karena itu biasanya minggu ketiga itu biasanya masa yang udah panas. Iya. Itu kalian udah kubunya udah terbagi. Betul, udah kelas semua blok-bloknya udah ada. Kita juga di minggu terakhir voting draft resolution. Itu yang seru karena kadang ada unexpected terjadi. Misal di awal dia bilang bakal vote in favor, ternyata tiba-tiba dia against. Jadinya draft resolutionnya gagal. Itu kan sangat-sangat menyesalkan bagi kalian yang sudah sangat berharap bahwa DR-nya lolos. Nah, kenapa kita memilih hybrid? Karena sebenarnya kita pengen full offline, karena lab kita yang sangat luar biasa bagus, kita ada plakat, kita ada mikrofon, dan sebagainya. Hanya saja kapasitasnya terbatas. Karena dalam satu ruangan, setelah kami perkirakan, cuma maksimal bisa 30 orang. Artinya 15 negara. Karena nanti satu negara itu 2 orang kalian nanti. Dia akan tunjukkan materi dan nanti akan dibagikan juga. Itu responnya sudah jelas, pakaian formal bagaimana, yang laki-laki menggunakan jas, setelan jas, perempuan bisa blazer, yang hitam, terus meja putih dan sebagainya. Jangan pakai avatar kalau bisa. Jadi karena waktu masih lama ya, masih sekitar kapan ya, Miss? 3 minggu lagi, 2 minggu lagi. Berarti nanti kita mulai tanggal 20-an. Kita mulai tanggal 20-an, tanggal kalian ngumpul question paper ya, Miss? Iya, tanggal itu. Jadi kan punya waktu sekitar 2 minggu lah untuk mencari lokal jas. Ya. Jadi minjem mungkin. Ya, kalau bisa minjem, bisa pinjam ke tingkat atau sebagainya ke teman-teman dan lain-lain. Oke, itu untuk MUN 101. Habis ini saya jelaskan study guide yang sangat-sangat penting itu. Ada pertanyaan terkait dengan MUN 101 penjelasan tadi yang di Zoom atau yang offline? Oh ya, mungkin aku mau nambahin gitu. Yang working bukan draft resolusi ya, tadi coba dulu deh. Nah, kalau kalian lihat di sini, draft resolusi, terutama di bagian pembukaan preambulnya, itu sebenarnya dasar hukumnya, gitu. Jadi kalian harus paham isu ini tuh dia dasar hukumnya apa sih? Kalau seandainya kalau Anda lihat peraturan perundang-undangan atau undang-undang, biasanya kan mereka dasarnya itu melihat dari undang-undang terdahulu gitu, atau berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, dasarnya itu. Nah, kalau di draft resolusi kita juga kemudian merujuk pada apa sih dasar hukum internasionalnya gitu. Nah, contohnya di sini dia ambil isu tentang international news flow imbalance gitu. Jadi ternyata di tahun 1981 dulu ada resolusi, ada deklarasi tentang fundamental principle concerning the contribution of the mass media to strengthening peace and international understanding. Jadi itu ada hukum terdahulu yang mendasari kenapa kemudian mereka maksudnya mempropose draft resolusi ini gitu. Jadi ada dan di sini juga Universal Declaration of Human Rights gitu, karena ini terkait dengan free speech ya, kebebasan berpendapat. Jadi mereka mengutip artikel ke-19 pasal 19 dari Declaration
Universal Declaration of Human Rights gitu. Jadi ada juga mesti paham riset lagi yang mendalam gitu terkait dengan isu topik yang Anda akan bahas seperti itu. Ya, ini sedikit tambahan ya terkait dengan draft resolusi tersebut. Gitu. Nah, kalau ini juga wording ya, penggunaan kata. Contohnya di sini recommends. Jadi merekomendasikan. Paham kan perbedaan? Terus yang kedua itu urge. Urge itu mendorong. Mendorong. Beda kan antara merekomendasikan dengan mendorong. Paham nggak perbedaannya? Kekuatan penggunaan katanya itu. Kalau merekomendasikan kan ya udah direkomendasikan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau urge, mendorong, berharap banget gitu, agar terus kemudian calls for, gitu. Memanggil semua pihak-pihak yang terlibat untuk kemudian mensukseskan draft resolusi ini gitu. Jadi dia partner selain kemudian mungkin calls for, di sini kita bisa lihat UNESCO, UNDP, yang kemudian dia juga bisa membantu penerapan dari kebijakan tersebut, gitu. Paham kan? Jadi juga kalian perlu memikirkan juga nih, kira-kira solusi ini kan tidak bisa diselesaikan oleh negara saja, gitu. Itu kan paham kan ya? Solusi itu permasalahan internasional tidak bisa diselesaikan oleh negara, butuh aktor lain. Siapa yang bisa kemudian membantu kita, gitu, untuk menyelesaikan, untuk menjalankan rekomendasi atau dorong apa ya, urge, dorongan ini, gitu ya. Paham nggak? Gitu, draft resolusi. Terus working paper itu santai aja, gitu. Working paper itu santai, bisa. Dan aku ingat banget dulu, dia cuma buat gambar doang, gitu. Gambar aja. Tapi dia dijelasin, ini tuh maksudnya kami mau seperti ini nih, tapi dia visualisasinya lewat gambar. Gitu. Kalau kalian mau lewat gambar silahkan, kalau mau ada juga yang nulis mirip DR, mirip draft resolusi juga boleh. Gitu. Itu menunjukkan kalau mereka udah siap banget. Gitu. Tapi kalau saya mau, tapi nggak harus mirip banget kayak DR, tapi kalau saya kalian udah mempersiapkan, biasanya tuh ada orang-orang yang emang sangat ambisius gitu. Jadi dia sudah mempersiapkan draft resolusinya, gitu. Jadi dia cuma cari masa aja. Paham nggak? Jadi kan biasanya dia udah mungkin negaranya dia udah punya draft resolusi, tapi kan untuk draft resolusi ini naik dia butuh signatures, ya gitu. Jadi dia cuma tinggal nyari masa, gitu. Itu juga bisa. Nah ini dan proses pembuatan ini seperti draft resolusi, terus working paper, itu akan banyak terjadi pada saat unmoderated caucus, gitu. Unmoderated caucus itu sesi informal ya. Jadi sesi informal itu kalian bisa langsung bebas, gitu. Istilahnya ngelobi kalian tuh kalian bisa langsung approach ke negara tujuan Anda gitu. Siapa yang kira-kira bisa jadi pendukung saya gitu. Jadi kalian bisa langsung approach. Bedanya kalau moderated caucus, ya kalian duduk di tempat kalian, ngomong secara formal, gitu. Jadi tidak bisa meninggalkan tempat duduk kalian, gitu. Karena kemudian kalian di situ duduk di situ merepresentasikan negara kalian. Gitu. Tapi kalau unmoderated caucus, ya itu sesi informal. Kalian bisa kemudian nanti melakukan lobby di bawah, gitu. Ataupun tapi waktunya ada, tadi kan Dito udah menjelaskan ada tenggat waktunya unmoderated caucus for 15 minutes gitu. Jadi nanti chair dia akan setting timer gitu. Setting timer 15 menit. Jadi kalian harus setelah itu sesi unmoderated caucus selesai, terus sebenarnya kalian punya pilihan. Mau lanjutin unmoderated caucus lagi gitu. Contohnya kayak ternyata kan udah lobby nih. Kurang waktunya nih, extend. Ya udah kalian bisa ngajuin mosi untuk extend unmoderated caucus for berapa menit gitu. Seperti itu. Oke. Dito ada mau ditambahin lagi atau ada pertanyaan? Gitu. Ini penting banget, silakan yang di ruangan sini mungkin. Mungkin one-on-one ya pertanyaan.
Ada yang malu-malu? Oke. Yang pakai jilbab hitam dulu. Langsung aja. Langsung aja. Tetap satu lupa. Nggak tahu lupa, nggak ingat. Bentar. Jadi tetap satu aja. Satu position paper aja. Jadi, ya. Jadi tetap satu aja. Gitu. Karena kalian merepresentasikan negara yang sama. Jangan sampai stand kalian berbeda gitu. Jadi ingat ya seperti tadi Mbak Niken bilang, terus Kak Patrick bilang bahwa kalian itu tidak merepresentasikan diri kalian, tapi kalian merepresentasikan negara. Jadi penting banget jangan sampai kemudian ada dua diplomat yang berbeda pandangan. Gitu. Kayak apa ya? Gitu. Jangan sampai kemudian, tapi bisa aja terjadi ternyata kemudian negaranya ada yang satu. Contohnya kayak Myanmar gitu kan. Ketika ada kudeta, akhirnya satu kemudian pemerintahan yang setuju pada yang ikut junta militer, terus satu yang pemerintahan yang demokratis gitu. Tapi anyway di simulasi sidang satu position paper aja. Dua orang satu position paper. Dan ini pakai bahasa Inggris ya, menggunakan bahasa Inggris. Ini melatih kalian. Satu lagi? Ada lagi? Silakan. Oh sama. Sama ya pertanyaannya. Pertanyaannya ini, selama penyampaian mosi dan rutin, apakah perlu bahasa Inggris? Apakah boleh kita menginterpretasi negara lain bahasa Inggris? Sebenarnya kami mengencourage kalian untuk menggunakan bahasa Inggris, gitu, berlatih. Tapi kemudian kalau seandainya mau mencampur, ya udah nggak apa-apa ya. Kalau udah stuck, udah stuck banget. Kalau udah stuck, apalagi ya. Yang bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya nih kata ini nggak tahu, ya udah pakai bahasa Inggris. Tapi terutama kemudian mengajukan mosi ya, ngajuin mosi pakai bahasa Inggris loh. Ya. Mosi ya. Kalau pakai ngajuin mosi pakai bahasa Inggris. Speech-nya boleh. Kalau speech-nya boleh. mentok banget ya. Iya, mentok banget. Aduh, apa bahasa Inggrisnya ini? Ini Miss, bahasa Inggrisnya ini. Ya udah nggak apa-apa dicampur gitu. Tapi kalau unmoderated caucus kan ada dua, moderated caucus sama unmoderated caucus. Unmoderated caucus silakanlah pakai bahasa terserah. Cina, bahasa Jepang, Mandarin. Intinya unmoderated caucus sesi informal itu terserah kalian mau pakai bahasa apa. Ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Palembang silakan, Layo silakan. Tapi kalau dalam moderated caucus itu harapannya kalian bisa berbahasa Inggris, tapi kalau nggak bisa full ya campur-campur aja kayak anak jaksel gitu kan. Kalau bahasa Inggris itu nilai tambah lah. Iya benar. Dalam penilaian kami. Itu ada nilai tambah. Tapi ini sebenarnya mendorong kalian gitu untuk melatih. Nggak apa sih sebenarnya pronunciation-nya nggak harus yang oke banget gitu. Ada aksen nggak? Nggak apa-apa ada aksen. Ya. Intinya ini untuk sesi kalian latihan berani untuk berbicara di depan umum. Tapi terutama ini yang general speaker speech itu kan sebenarnya general speaker speech bisa di drafting dulu kan. Harapannya itu kalian bisa pakai bahasa Inggris. Siapin dulu. Gitu. Kayak gitu. Apakah boleh menggunakan teks? Boleh banget pakai teks gitu. Gak apa-apa pakai teks, aman. Aku juga dulu pakai teks, gitu. Tapi biasanya kalau awal-awal kalian masih, terutama masih sesi pertama, mungkin masih perlu pakai teks karena masih meraba-raba nih, gitu. Tapi biasanya kalau udah di sesi kedua, sesi ketiga, udah paham seperti apa, biasanya kalian udah tanpa teks udah bisa ini yang aku inginkan, ya, udah bisa menyampaikan dengan baik gitu. Tapi kalau ya nggak apa-apa pakai teks, berbicara pakai teks, kalian drafting dulu, ini saya mau bicara ini nih, ya udah nggak apa-apa pakai teks. Tapi kami berharap kalian bisa melatih untuk berbicara pakai bahasa Inggris. Terus ini ada pertanyaan lagi di Zoom gitu. Untuk simulasi sidangnya sendiri, apakah bisa dibantu dengan media translate jika benar-benar stuck? Bisa. Dulu juga saya pakai translate. Iya. Itu bisa banget kalian, ya udah gunakanlah
ini senyaman kalian mungkin gitu. Kalau misalnya kalian kemampuan bahasa Inggrisnya ya nggak tahu kira-kira apa ya bahasa Inggris ini, lupa, ya udah kalian bisa cari di Google Translate, manfaatkanlah teknologi yang ada ya, seperti itu. Nggak apa-apa, jadi nggak harus benar-benar tanpa teks, terus habis itu nggak boleh lihat Google Translate, nggak apa-apa, itu diperbolehkan kok. Ada pertanyaan lagi? Iya, silakan. Enggak harus. Jadi untuk position paper setiap negara harus mengirimkan position papernya. Tapi working paper, draft resolusi enggak harus. Gitu. Jadi working paper, draft resolusi mungkin aja biasanya tuh yang akhirnya ada draft resolusi bisa aja cuma satu. Bisa aja kemudian ada beberapa, ada 3 mungkin atau ada 2. Kayak gitu biasanya atau enggak, contohnya juga itu pernah ya, kayak ada 3 working paper gitu. Terus habis itu kemudian ketika mereka presentasikan ada sama, ternyata working paper 2 dan 3 itu sebenarnya kontennya kurang lebih mirip. Akhirnya mereka merge gitu, menyatukan. Jadinya tinggal ada 2 working paper dan akhirnya yang lain tuh ada 2 draft resolusi gitu, atau ujung-ujungnya ternyata ya berakhirlah dengan 1 draft resolusi. Ya, tapi kami berharap banget ada draft resolusi. Jadi kita bisa dapat, berharap ada resolusi gitu sampai akhir lah. Sampai akhir gitu. Jadi bisa aja kemudian ada banyak working paper kayak 5 mungkin, terus ujung-ujungnya juga ada 1 yang akhirnya ditinggalkan, akhirnya tidak dilanjutkan gitu. Ada juga kemudian yang bisa merge gitu. Jadi nggak semua negara harus ada one, nggak semuanya itu harus ada, semua negara harus memiliki draft resolusi. Tapi kan biasanya di position paper kalian udah ada solusi apa nih yang kalian mau gitu. Bisa saja kemudian kalian menegosiasikanlah itu di unmoderated caucus biasanya. Ini saya punya solusi kayak gini loh. Oh sama nih, aku juga punya solusi yang mirip-mirip. Gitu. Oh iya, berarti kita sepemahaman nih. Ya udah kita buatlah working paper bareng-bareng kayak gitu. Paham ya? Makanya nanti juga harapannya position paper ini bisa diakses oleh semuanya. Jadi kalian juga udah bisa, oh siapa nih kira-kira bisa jadi alliance saya. Oh ya, oke, ada lagi yang bertanya, silakan. Habis ini. Makanya, habis ini kita akan berbicara study guide. Ya. Tapi kita clearkan dulu untuk perkara teknis nantinya, technical things-nya. Kalian ada pertanyaan lagi enggak? Iya. Iya, silakan. Enggak, satu kelas aja, per kelas jadi dia. Terus absen kayak gitulah. Iya, jadi nanti per kelas ya, kita nggak akan campur, tapi kemudian kita per kelas. Itu juga memudahkan kami sebagai dosen untuk memberikan penilaian kepada kalian. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi nanti dimulai dengan roll call ya. Mungkin nanti kita gimana nih? Jadi kita akan mulai dengan roll call lagi setiap kali mulai sesi, gitu. Maksudnya minggu pertama, kedua, ketiga kita akan mulai dengan roll call. Karena roll call itu penting. Tadi Dito menjelaskan apakah kalian memilih untuk present dan present and voting itu akan menentukan nanti substantial voting ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi di Zoom mungkin? Oke, udah cukup. Udah clear ya. Sekarang kita masuk ke sesi penjelasan tentang study guide. Oke, gimana? Yang di Zoom udah kelihatan ya? Study guide-nya? Kelihatan, Miss. Oke, diperhatikan dengan baik. Jelasan dari itu.
Ini yang akan kita bahas 3 minggu ke depan, 4 minggu ke depan. Oke, kita lanjut ya semuanya ke study guide. Nah, untuk MUN School Series 2023 untuk mata kuliah studi diplomasi kalian, kita akan menggunakan konsel atau komitinya itu UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugee. Jadi kita membahas tentang pengungsi, tentang refugee. Nah, pembahasannya, topiknya itu adalah Sexual and Gender-Based Violence on Russian Invasion of Ukraine. Kenapa kita pilih topik ini? Karena tanggal 8 kemarin kita adalah Hari Perempuan Internasional. Jadi dalam rangka merayakan itu, kita juga mengambil topik yang berkaitan, di mana Sexual and Gender-Based Violence atau disingkatnya SGBV ini adalah satu topik yang paling baru dibahas dan masih sangat jarang sekali dibahas baik dalam MUN ataupun dalam Indonesia secara keseluruhan. Jadi ini akan menjadi tantangan baru buat kalian. Kita mulai dari introduction to the committee-nya. Apa sih UNHCR? The UNHCR atau Office of the United Nations High Commissioner for Refugee ini awal sekali dibuat tahun 1960. Tujuannya untuk membantu pengungsi pada dasarnya itu. Nah, fungsinya pertama itu adalah untuk saving life, menyelamatkan nyawa, protecting rights, melindungi hak-hak. Kemudian ada building a better future for refugees, membangun masa depan yang lebih baik untuk pengungsi. Nah, yang dikatakan pengungsi di sini bagi UNHCR itu termasuk orang-orang yang mencari suaka, right to asylum. Ada juga orang-orang yang pergi meninggalkan negaranya akibat kekerasan, eksekusi, perang, bencana alam, dan sebagainya. UNHCR sendiri sekarang merupakan organisasi di bawah PBB ya, itu sudah mendunia, di mana primary mission-nya itu untuk to assist and become humanitarian and international protection provider atau untuk membantu dan menjadi pelindung kemanusiaan dan international protection, memberi perlindungan begitu. Nah, dia juga memiliki obligasi, memiliki kewajiban untuk mencari solusi terbaik bagi mereka yang berada di bawah mandat pertanggungjawabannya UNHCR. Nah, yang harus dipahami bahwa UNHCR itu hanya subjeknya itu hanya refugees, hanya pengungsi saja. Jadi terbatas di pengungsi, di mana definisi pengungsi tadi sudah dijelaskan ya, orang-orang yang meninggalkan negaranya, meninggalkan rumahnya akibat perang atau violence, kekerasan, konflik dan sebagainya, termasuk dalam hal invasi Rusia ke Ukraina, di mana banyak warga Ukraina yang menjadi pengungsi karena dia meninggalkan negaranya karena takut akibat serangan dari Rusia. Nah, maka UNHCR ini terus berubah dan baru-baru ini juga UNHCR ini selain refugees tadi, dia juga istilahnya menangani stateless person atau orang-orang tanpa kewarganegaraan dan juga return ini refugees yang kembali lagi ke negaranya, gitu. Karena mandatnya itu dari UNHCR mandats berkaitan dengan komitmennya bekerja sama dengan pemerintah negara refuginya, negara asal atau negara tujuan dari refugee. Karena ini sudah bisa dilihat the role of the UNHCR to effective coordination of measures to tackle to deal with this problem, the refugee problem. Jadi dia harus mengkoordinasikan upaya-upaya untuk menangani masalah refugee. Itu masalahnya. Kalau menurut kalian seandainya yang bisa mungkin kurang lengkap bagi kalian bisa cari di internet kok lebih jelas, terutama di website resminya UNHCR sudah jelas. Oke, sekarang kita masuk ke topiknya yang mungkin yang paling substansial ya. Topik tadi terkait dengan SGBV, the Russian Invasion of Ukraine. Mungkin Anda tahu semua, Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 karena tujuannya katanya ini adalah special military operation yang istilahnya untuk membebaskan rakyat Ukraina dari fasisme. Bagi Rusia seperti itu. Apapun pandangan bagi dunia internasional atau bagi Ukrainanya sendiri,
ini adalah invasi tanpa justifikasi, invasi yang ilegal lah untuk menyerang negaranya. Tapi kalau secara mungkin kalau analisis yang kira-kira begitu, sebenarnya invasi Rusia terhadap Ukraina ini diakibatkan adanya rasa ketakutan, setakutnya Rusia akan ancaman Ukraina yang dalam beberapa waktu sebelum penyerangan ini dia sedang proses untuk masuk dalam NATO, di mana Ukraina ini sebenarnya adalah salah satu negara yang menjadi buffer zone antara Rusia atau dulu Soviet Union dengan NATO, dengan Barat. Nah, Ukraina ini adalah buffer zone. Nah, ketika buffer zone hilang, saya malah bergabung dengan musuh, tentunya dia merasa sebagai ancaman bagi Rusia seperti itu. Sejauh ini invasi Rusia itu sudah menguasai 132.000 km persegi wilayah Ukraina sudah dikuasai oleh Rusia, atau sekitar 22% dari total wilayah Ukraina sendiri. Meskipun Rusia sudah menguasai banyak bagian dari Ukraina, tapi Ukraina pun masih tetap misalnya menyerang balik ya. Dan seperti tadi dijelaskan, dalam peperangan pasti ada korban, dan korbannya itu ya masyarakat sipil terutama, yang mana masyarakat sipil ini dia pada akhirnya menjadi refugee atau menjadi pengungsi karena ya takutlah karena negaranya diserang. Ternyata ada sekitar 7.977.000 refugees dari Ukraina yang sudah menyebar ke seluruh negara di dunia setelah invasi dimulai. Nah, menurut UNHCR sebagian itu ada sekitar 2.800.000 itu perginya ke Rusia, 1.500.000 ada yang ke Poland, ada 1 juta ke Jerman, 400.000 ada ke Ceko, ada 100.000 ke Spain, UK, France, dan rata-rata negara Eropa semua. Nah, menurut UNHCR di tahun ini sekitar tahun ini itu tahun 2023 sekitar bertambah lagi itu 100.000 refugee yang sudah meninggalkan Ukraina akibat peperangan ini, dan sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak yang jadi korban. Tercatat sejauh ini ada sekitar 7.000-an lah yang meninggal. 1.900-nya adalah adult woman atau wanita, kemudian ada 226-nya adalah remaja pria, terus ada anak-anak perempuan, terus juga dan sebagainya. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya korban meninggal, ada juga wanita-wanita yang mendapatkan kekerasan, itu sekitar terluka lah ya, itu 1.800.000. Kebanyakan korban-korban ini diakibatkan oleh serangan yang istilahnya yang luas, itu seperti eksplosif atau ledakan. Jadi ya memang korban ini ya korban tidak disengaja. Nah, tapi dalam kasus ini kita terfokusnya adalah kepada SGBV atau Sexual and Gender Based Violence. Mungkin bertanya-tanya, apa itu SGBV? SGBV ini adalah suatu tindakan terhadap individual yang berdasarkan, misalnya dia memandangnya itu melalui gender, dia melihat itu gender. Jadi kekerasannya bukan umum, tapi terkhusus kepada satu gender tertentu yang bagi mereka itu unequal powernya. Ya, apalagi kalau bukan perempuan yang menjadi sasaran bagi orang-orang yang melakukan SGBV ini. SGBV ini violence tidak hanya violence secara fisik, tapi juga secara emosional, psychological, juga sexual violence, ataupun istilahnya pembatasan hak-hak mereka, hak untuk mendapatkan resource atau mendapatkan pelayanan dan sebagainya, itu juga dikategoris sebagai SGBV. SGBV ini sebenarnya juga tidak terbatas kepada perempuan, karena selagi kekerasan yang dilakukan ini karena gender, itu ke pria atau ke perempuan, itu dikategorikan sebagai SGBV. Nah, kalau secara umum SGBV itu juga termasuk kekerasan KDRT, itu termasuk SGBV, child marriage atau pemaksaan pernikahan anak-anak, terus female genital mutilation yang mungkin sudah banyak yang tahu, yang sering dibahas, dan sebagainya. Ini termasuk juga sebagai SGBV. SGBV juga menyerang orang-orang tua juga, orang-orang disabilitas, terus juga children, LGBT community, ataupun female heads of household atau ibu rumah tangga,
kepala keluarganya ibu ya, ibu rumah tangga ya. Nah, kayaknya sih gitu. Nah, SDGs ini bisa menyerang siapapun, baik itu komunitas atau maksudnya masyarakat, refugee dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kita ingatkan, kita fokus ke refugee, kita fokusnya ke istilahnya mencari suaka yang pengungsi yang itu. Nah, SDGs ini adalah salah satu mandat utama dari UNHCR, karena UNHCR ini punya mandat untuk prevention and response terhadap SDGs ini. Dan SDGs itu pun istilahnya diperkenalkan oleh UNHCR. Jadi sangat cocok dengan Council of Committee yang kita bahas tadi. Nah, sudah dibahas tadi sekitar 17 juta yang kabur. Dan tetapi saking banyaknya pengungsi ini, sampai bukan pemerintah saja, tapi UNHCR pun kesulitan untuk mendatanya, sehingga banyak dari mereka yang istilahnya tidak mendapatkan perlindungan secara resmi dari UNHCR ataupun dari pemerintahnya. Kalau secara umum lagi tadi sudah dibahas ya, sebelumnya selain physical violence seperti ya penyerangan menggunakan tangan ataupun senjata, ada physical violence, psychological violence seperti perkataan ya, verbal ataupun social and economic violence. Ini istilahnya secara terstruktur membuat masyarakat ini miskin. Itu social and economic violence. Kenapa SDGs lagi-lagi banyak terjadi ke perempuan? Karena perempuan dianggap oleh mereka yang melakukan SDGs ini sebagai weak creatures atau makhluk yang lemah, dan juga hanya digunakan sebagai objek seksual. Itu yang menjadi alasan kenapa SDGs ini sangat penting untuk dibahas, terutama dalam masa invasion Ukraine. Mungkin pertanyaannya, ada nggak sih terjadi SDGs ini di masa Ukraine? Ada. Nah, bagaimana konsepnya terjadi? Sebenarnya bagaimana dia terjadi? Justru bukan karena bukan dilakukan oleh Rusianya atau Ukraina, tetapi oleh negara yang menerima refugee tadi, termasuk Poland, Armenia, Poland, Hungary, Moldova, Slovak Republic, dan lain-lain. Ini sudah menjadi humanitarian crisis di Eropa. Ini ada contoh di Polandia, bahwa ada sebuah case perempuan mendapatkan sexual violence di Polandia. Saat itu seorang polisi menangkap polisi di Wrocław, Poland, itu menangkap seorang perempuan 49 tahun yang diduga rape charge after menyerang assaulting a 19-year-old Ukrainian refugee. Begitu. Kemudian banyaknya kasus-kasus ini tidak hanya terjadi juga di Poland, terjadi juga di beberapa negara lain yang menerima refugees dari Ukraina. Kenapa sebenarnya hal ini bisa terjadi? Lagi-lagi kebanyakan negara-negara yang menerima refugees dari Ukraina ini adalah negara-negara yang sebelumnya sangat jarang sekali menerima refugee, sehingga sistematis penerimaan dan perlindungan refugee di negara itu sangat-sangat kurang. Kenapa? Mereka di kawasan Eropa Timur. Negara Eropa yang paling sering menerima refugee itu adalah negara Eropa Selatan, Italia, Spanyol, Perancis, daerah-daerah Balkan dan sebagainya. Poland itu bukan menjadi tujuan bagi pengungsi karena posisinya di tengah-tengah, posisinya juga di Laut Baltik, di mana istilahnya kalau kasarnya mereka kaget ketika banyak refugee dan tidak siap untuk menerima sebanyak itu refugees dari Ukraina. Tadi sudah disebut sekitar 1-2 juta refugees di Poland yang dari Ukraina. Bisa dilihat nanti dijelaskan ada banyak ya, ada banyak kasus-kasus yang bisa jadi referensi dari Italia untuk membahasnya. Masuk lagi ke past action. Past action ini apa aja yang sudah dilakuin sebelumnya terkait dengan SDGs ini. Itu misal ada dari UNHCR, ada juga dari UN Women dan sebagainya. Kemudian ada possible solution. Possible solution ini kami hadirkan yang mungkin bisa menjadi solusi sebagai referensi kalian nanti dalam UN yang ada beberapa hal. Nanti kalian bisa baca. Nanti ini akan dibagikan melalui PJ masing-masing kelas. Kita akan dibagikan insya Allah hari ini malam inilah sudah dibagikan semua. Nah, ini block position. Block position ini buat mereka yang merupakan berdasarkan
dua posisi ya, pro-Rusia dan pro-Ukraine. Pro-Rusia misalnya ada Belarus, ada Korea, ada Eritrea, ada Syria, ada China, India, South Afrika, yang istilahnya entah mereka secara terang-terangan mendukung Rusia menginvasi Ukraina, ataupun secara terang-terangan mereka memang negaranya memiliki red flag ya, memiliki catatan merah terkait dengan human right atau terkait dengan SGBV ini, begitu. Yang mungkin bagi negara-negara seperti itu mereka memiliki posisi yang istilahnya mungkin tidak mungkin mendukung ya, karena ini bahasannya sangat sensitif, tidak mungkin yang mendukung, tapi lebih ke tidak vokal dalam memperjuangkannya, karena mereka pun mengalami hal yang sama, begitu juga masih ada di negaranya. Berbanding terbalik dengan negara yang pro Ukraine, yang kebanyakan adalah negara Western, United States ataupun European Union yang menjunjung tinggi human right. Ya, pastinya mereka akan secara vokal akan meminta SGBV ini dihentikan, termasuk maka ada ekspektasi bahwa kalian akan memberikan solusi hentikan perang. Sebenarnya itu bukan mandat kalian yang nantinya ya, tapi pasti ada saja nanti yang akan membahas itu. Tapi perlu diingat mandat kita itu adalah untuk melindunginya. Terbatas ke SGBV ya, SGBV di Russian Invasion of Ukraine. Kita bukan mencari solusi untuk Russian Invasion of Ukraine, bukan. Kita mencari solusi untuk SGBV-nya. Kemudian ada Karmas. Karmas itu question, resolution, must answer. Apa artinya? Artinya dalam selama persidangan hingga resolusi, resolution, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Kakak bikin 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama, bagaimana UNHCR bisa menyelesaikan masalah SGBV ini yang dialami oleh refugees from invasion of Ukraine. Karena masalah pertama itu sangat jelas, karena itu tujuan dari MUN. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan SGBV ini dengan mengesampingkan masalah politik dan national interest dari masing-masing negara. Karena ketika disangkutkan dengan Russian invasion of Ukraine, pastinya akan ada yang membawa ke politik pada dasarnya dan juga kepentingan nasional. Itu bukan yang kita cari ya. Yang kita cari adalah solusi terbaik, solusi yang berfokus kepada masalah ini, ke SGBV-nya. Karena ketika mungkin contoh ya, mungkin ada orang topik kayak misal kenapa world hunger masih ada dan penyakit lain masih ada, itu sebenarnya karena politiknya, kepentingan nasional dan politiknya negara-negara di PBB. Karena ya semua negara kita sudah belajar pasti ada kepentingan nasional ya, ada national interest yang harus diperjuangkan. Begitu juga kalian nanti sebagai delegate harus memperjuangkan national interest kalian, dan kalian pun objektif MUM-nya adalah agar konsil ini menerima apa yang ingin kalian capai, kira-kira gitu. Terus pertanyaan ketiga itu bagaimana UNHCR dengan mandatnya. Mandat UNHCR itu terbatas, jadi cukup sulit bagi kalian untuk menyelesaikan masalah social problems yang terjadi. Dan yang terakhir, UNHCR ini kalian itu bisa bekerja sama dengan organisasi atau institusi apa dalam berkoordinasi menyelesaikan masalah ini. Jadi gitu. Bisa dilihat ini kita jelasin sedikit aja tentang content matrix ya. Banyak bayangan ya. Nah, ini contoh dari kelas A Indralaya. Nanti dibagi 2 gitu. Negaranya ya. Ada Argentina, ada Ilmu dan Anissa dari Argentina dan sebagainya. Nanti akan dibagikan secara rinci semua kelas. Tenang saja. Siapa tuh Ukraine? Ukraine ya. Di sini content matrix ada negara yang pasti ada. Negara yang pasti ada itu pertama adalah Rusia, ada Ukraine, ada Poland, ada 5 UNSC, artinya ya US, UK, China, France, terus lagi ada Indonesia. Kalau akan masukkan Indonesia. Oke. Itu sih untuk sekarang tentang study guide dan content matrix. Ada pertanyaan dulu? Karena ini masalah substansial mungkin ada yang dibingungkan. Tapi lagi-lagi ya, jangan hanya mereferensikan dengan study guide. Karena terbuka menggunakan internet untuk mencari sumber-sumber lain berkaitan dengan SGBV di Russian Invasion of Ukraine, terutama di prospek. Prospek itu mesti ada termasuknya. Itu pakai referensi juga kan mesti? Iya, position paper pakai referensi. Karena pakai referensi, jadi ya kan harus cari sumber-sumber terpercaya. Gitu sih.
Mungkin juga kalian ingin membahas tentang kan UNHCR bagaimana how to prevent, mencegah, dan juga bagaimana untuk si korban. Maksudnya yang sudah menjadi korban dari sexual gender based violence ini apa yang harus dilakukan gitu. Itu juga mungkin yang perlu dipikirkan. Tapi yang kemudian pertanyaan paling utamanya bagaimana sih UNHCR mengatasi masalah ini gitu, sexual and gender based violence gitu, oleh refugee. Dan ini sebenarnya isu ini sexual and gender based violence bukan hanya terjadi di Rusia dan di konflik Rusia dan Ukraina aja, tapi kemudian terjadi juga di banyak konflik-konflik yang terjadi di negara-negara di Timur Tengah, di Afrika gitu. Jadi itu yang perlu kalian pikirkan, gimana sih caranya menyelesaikan masalah ini melalui UNHCR. Jadi kalian harus juga benar-benar memahami UNHCR itu diberi mandat apa sih? Itu ya. Karena tiap organisasi internasional dia punya mandatnya masing-masing. Gitu. Dan apa yang akan kalian sebagai negara gitu, mungkin kalian pasti belajar ya bagaimana kekuatan power negara itu lebih besar daripada organisasi internasional. Gitu. Kira-kira power apa yang akan sebagai negara, power apa yang akan kalian berikan ke UNHCR? Apakah kalian mau mengekspand pengaruh dari UNHCR ini untuk mengatasi sexual and gender based violence, ataupun mungkin ya dikembalikan aja ke negaranya masing-masing? Bisa aja seperti itu. Ya, jadi kalian perlu memikirkan berdasarkan negara kalian. Ya, jadi balik lagi tadi kata Mbak Niken, kata Kak Petri, kalian di sini adalah merepresentasikan negara kalian. Gitu. Coba ya mungkin contohnya kalian di Poland gitu. Mungkin aku tidak setuju dengan sexual and gender based violence, tapi kalian adalah Poland atau Rusia, tapi kalian itu merepresentasikan Rusia. Jadi Anda kemudian harus based on apa sih posisi Rusia itu? Ya. Ini untuk, dan tadi seperti kata Ito bahwa kalian ini adalah study guide-nya hanya membuka jalan aja. Gitu. Sisanya kalian silakan explore terkait dengan isu ini. Tadi juga sudah dijelasin oleh Patrick bahwa bagaimana sih cara melakukan risetnya itu dari study guide, kemudian dari website dari pemerintah negara tersebut, bisa juga dari mass media. Kalian perlu mempertimbangkan lagi mass medianya, terus bisa juga dari jurnal. Ya. Jadi ini juga melatih kemampuan kalian untuk melakukan riset. Ya, karena riset ini akan kalian gunakan sampai lulus. Gitu. Ngerjain skripsi juga butuh riset. Ada pertanyaan dari offline maupun online? Silakan. Untuk country allocation-nya kita insya Allah akan kita share malam ini ya. Jadi kalian udah bisa lihat kalian mewakili negara apa. Dan untuk simulasi sidang, kita baik itu kelas Palembang maupun kelas Indralaya, kita akan laksanakan secara offline itu di lab HI. Kalau secara offline-nya, kita akan melaksanakannya di lab HI. Biar Anda juga merasa mungkin agak susah ya buat anak-anak Palembang, tapi setidaknya biar kalian merasakan juga lab HI kayak gimana gitu untuk anak Palembang. Mungkin itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Study guide. Atau kalau mau bahas kembali lagi tentang ROP, membahas tentang technicalities teknis. Silakan. Oke. Ya terus. Oke, jadi sebenarnya pertanyaan ini bukan artinya kalian kerjain ya, bukan. Tapi dalam pelaksanaan MUN-nya dari awal hingga the resolution itu chair akan menilai apakah kalian telah memenuhi 4 pertanyaan ini dalam perjalanannya dan juga dalam the resolution-nya. Kira-kira gitu. Bukan berarti kalian benar-benar harus jawab, bukan. Tapi
ini jadiin guide kalian apa sih yang harus jadi objektif dari kalian melaksanakan MUN ini. Kira-kira itu tuh artinya karmas itu. Nah, kalau seandainya kalian berhasil menjawab ini, lagi-lagi ini menjadi nilai tambah karena artinya kalian istilahnya memahami dengan betul lah apa isi study guide-nya dan apa tujuan dari MUN itu nanti. Kira-kira itu menjawab. Jadi position paper-nya tuh tidak untuk Betul. Jadi posisi paper itu tidak menjawab karmas ya. Karmas itu dilaksanakan ketika MUN-nya. Itu satu lagi. Ada pertanyaan yang lain? itu biar kalian nggak ngomonginnya tuh nggak panjang lebar. Betul. Nggak keluar dari topik itu. Misalnya lagi bahas, bahkan kita lagi soal CBP, tiba-tiba kalian bahas tentang kemiskinan atau bisa bahas tentang Laut Cina Selatan, itu kan di luar banget. Nah, kira-kira karmas itu GBHN, garis-garis besar haluan negara. Kira-kira itunya. Ada pertanyaan terkait nggak harus sampai sedikit terkait technicalities tadi juga boleh kalau ada yang kurang atau pertanyaan di luar itu. Sampai jam close-nya sih jam 3:30. Tapi kalau udah mau di close sekarang sih nggak apa-apa. Yang dari Zoom, ada pertanyaan, mungkin bisa langsung chat aja atau raise hand, boleh. Sepertinya udah nggak ada ya. Oke, sepertinya udah cukup ya untuk ini penjelasan tentang ROP dan study guide. Seperti yang aku ingetin lagi ya, seperti yang tadi udah dijelasin oleh Dito bahwa kalian punya waktu 1 minggu untuk menjelaskan, untuk membuat position paper, ya. Nanti dikirim di Google Drive kelas masing-masing kalian. Terus setelah itu minggu nanti tanggal 20-an gitu. Kita akan mulai simulasi sidang. Oh iya, mau latihan nggak? Mau coba nggak? Coba-coba ala-ala. Oke, kita dapat satu lagi nggak? Oh iya. Iya. Oh, iya. Enggak, kami yang udah milih. Udah pilih kok, nanti kita bagi ininya. Terima kasih. Jadi surprise. Ya. Betul. Kopi. Dan juga di-upload. Ya juga di Drive. Tapi ya buat jadi panduan kalian ya semuanya. Yang kita cek Yang profile. Ada yang mau testing? Ada yang mau testing? Iya, sesinya juga bukan pidato ya, tapi emosi dong, Pak. Kayak pengajuan musimnya. Di sini aja gitu, biar kelihatan sama anak-anak. Atau yang dari Zoom mau mencoba juga? Cek. Nanti diajarin, Pak. Belajarin. Itu ngomong aja. Nanti di website. Oke. Atau ya, biasanya. Oke, kita kasih tahu negaranya ya. Indonesia, US, UK, oke? Oke, Coba di sini dong biar kelihatan teman-teman yang di maju ke depan. Jadi teman yang di Zoom bisa ngeliatin. Coba boleh lihat itu Pak. Itu khawatir sangat lagi. Nanti kita coba semuanya. Ya, tadi saya dikasih tahu Pak apa yang harus bilang. Jadi nggak perlu bukan tes. Oke. Tadi
Apa tadi negaranya? China, Indonesia, Putra. Karena kita, nah kalau rokok itu dia apa aksen, jadi nanti dari A sampai Z. China, Indo, States, itu yang dari K itu dari States. Alright. Di Zoom Ini coba lagi. Ini Iya. dulu yang offline dulu. yang di offline dulu. Nanti oke. Ini saya coba kayak ini beneran ya. Jadi kita mulai dulu dari roll call. Roll call tadi nih saya sambil share screen ya, biar ingat yang mana. Pasang terus. Oh, ya, belum. Oke, ini roll call ya. Perkenalan ya. Roll call. Alright, sama aja. Jangan sedikit banget kalau mau present ya. Nah, nanti gini, jadi pas saya bilang contoh ya, pinggul orang untuk China, nanti jawab bilang aja, delegate of China is present, atau present for itu kita aja, itu rokok ya, awal dari mulai awal ya. Oke. Now the conversation of the UNHCR on the topic of sexual and gender violence in Russian invasion of Ukraine is now one session. The chair will begin the roll call. First, delegate of China. Delegate of China is present. Delegate of Indonesia. Delegate of Indonesia is present. Indonesia present. Delegate of United Kingdom. Delegate of United Kingdom is present. Delegate of United States. Delegate of United States is present. Present penting ya Pak. Present. Nah, jadi sudah itu. Jadi kalau untuk roll call ya. Nah, roll call sudah selesai. Kita biasa nggak usah dicoba ya, karena susah bagi kalian penting. Nah, kita coba ngajuin motion. Nah, itu dia. How to raise a motion point. Jadi nanti ada sesinya ketika chair akan bilang, is there any points of motion on the floor? Nah, kalian boleh angkat tangan ataupun kalau itu raise ya, kalau offline nanti angkat belakangnya. Nah, di sana kalian punya dua opsi sebenarnya, mau motion for moderated talkers atau unmoderated talkers. Kira-kira gitu. Ini kita coba ngajuin moderated talkers. Siapa yang mau coba? Boleh right hand? Ada yang mau coba nggak? Coba. Nanti aja deh. Oke, Indonesia ya. Kita seandainya bahas tentang South China Sea lagi. South China Sea. Waktunya ya, waktunya 10 menit sama 1 minute aja ulang. Terus topiknya itu tentang possible solution for South China Sea. Gitu ya. Nah, ini kata-katanya. The delegate of Indonesia would like to propose a moderated conference for 10 minutes and 1 minute it's speaking time to discuss about possible solution for South China Sea. Oke, nah kita coba motion beneran. Is there any points of motion on the floor? Yes, delegate of Indonesia. Delegate of Indonesia would like to propose a more delegated purpose For 10 minutes and 1 minute speaking time. for 10 minutes and 1 minute speaking time Discuss about to discuss about possible solution for this. possible solution of China's. Ya, kayak gitu. Kita coba yang lancar ya, tentang sanksi. Kalau pikir sendiri punya apa? Kira-kira tentang apa? Oke deh. Lalu pikir tuh punya apa? Tentang South China Sea kira-kira apa? Mungkin background Iya. of South China Sea dispute gitu. Atau the legality of Chinese artificial island gitu. Bebas. Bebas, kalian mau bahas apa? Bebas topiknya, nggak harus South China Sea. Iya, ya udah. Kalau gitu, saya mau bahas tentang apa ada? Bisa nggak? Siapa? Siap, ya. Nah, oke. Is there any points of motion on the floor?
Okay, the delegate. Bentar. Kalau ditanya, is there any motion or points on the floor? Kalian raise placard. Biar chair tuh tahu. Kita tunjuk baru. Terus kalau kalian ditunjuk oleh chair baru ngomong, karena yang memimpin itu adalah chair. Gitu ya. Is there any points of motion on the floor? Delegate of United Kingdom. Okay, delegate of United Kingdom would like to propose a moderated focus for 10 minutes for 10 minutes with. Ada satu lagi berapa speaking time-nya? Jadi for 10 minutes with 1 minute of speaking time. Coba. Delegate of United Kingdom would like to propose a moderate focus for 10 minutes with 1 minute speaking time to discuss about sexual and gender. Betul. Moderate. Kalau unknown is more simple. Cuma sebut negara, moderated focus berapa waktunya. Gitu aja. Jadi misal delegate of China would like to propose unmoderated focus for 10 minutes. Udah, gitu aja selesai. Coba ya. Unmoderated focus yang bawah ya. Itu. Tulisannya. Iya. The delegate of China would like to propose motion, would like to propose unmoderated focus for waktunya. Gitu. Itu salah tulisan. Propose a motion for unmoderated caucus ya itu. For unmoderated focus ya. Motion for unmoderated caucus. Oke, siap? Katanya dulu. Is there any points of motion on the floor? Katangan. Delegate of China, biar. The delegate of China would like to propose a motion and unmoderated causes for 10 minutes. Ya, nah gitu, simple. Nah, tadi ya kalau lupa, setelah kalian ngadu mosi, misal kita kumpulkan 3, maka nanti akan dilakukan voting. Kita voting mosi mana yang lolos. Dimulai dari undisclosed, apa sih yang paling enggak? Ya, yang paling pokoknya gini, kalau ada moderator caucus, yang pertama di vote itu moderator caucus. Iya. Ya, Moderator caucus dulu. nah, nanti di voting, ya voting yang ini namanya bukan substantif, procedural voting Iya, namanya. Procedural voting ini semua harus vote, semua harus vote dan nggak ada absen. Kalau nggak ada satu yang nggak vote, diulang lagi sampai selesai. Kayak gitu. Nanti misal we start with procedure for a motion proposed by the delegate of United Kingdom, moderated caucus for 10 minutes and 1 minute speaking time to discuss about sexual and gender. For those of you who agree with this motion, please raise your hand. Angkat tangan semuanya. Kalau yang enggak angkat tangan, yang enggak agree, nanti dulu angkat tangan. Misalkan ada 7 orang. For those of you who against with this motion, please raise your hand. Terus ada angkat tangan berapa? Gitu. Itu kalau prosedur voting baru, nanti kita lanjut bahas moderated caucus itu. Setelah kita bahas, itu setelah masuk ke ini ya, nanti masuk ke programnya, ya. Nanti baru ditanya sama chairnya. Misalnya yang tadi UK mau ngomong pertama akhir, sudah to speak first, last. Maka nanti kita cari 9 orang negara lain untuk ngomong-ngomong. For those of you who want to speak in this motion, please raise your hand. Nanti baru akan di-acknowledge oleh chairnya siapa. Selesai, kita ulang lagi ke awal. Kayak gitu. Ya, coba. Jadi tadi kan 10 menit dan setiap orang itu ngomongnya 1 menit. Jadi chair akan mencari 9 orang untuk berbicara, ya. Jadi chair akan mencari 9 orang untuk berbicara. 1 orang tadi yang udah propose motion dan 9 orang itu nanti ditanya siapa yang mau ngomong, istilahnya gitu. Terus kalian tinggal angkat pakar, terus nanti nama kalian ditulis. Seperti itu ya. Oke. Paham nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Betul, tetap harus berkaitan dengan tema, nggak boleh keluar. Sampai telah dibahas seksual gender based, tadi kakak bilang jangan tiba-tiba bahas relasi, kita bahas tentang militer, itu enggak.
Pertama nggak sesuai topik, kedua nggak sesuai bahasa dinamisikannya. Gitu. Dari Yang dari Zoom gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Zoom gimana? Yang dari Zoom ada suaranya kah? Paham? Paham atau enggak ya? Zoom. Yang dari Zoom ini gimana ya yang dari Zoom ini? Permisi. yang online, Yang online kurang jelas suara gue. kurang jelas ya suaranya ya? Sejak kapan ya suaranya kurang jelas? Yang dari Zoom? Zoom? Oh, jelas. Oh. Jelas ya? Jelas. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak yang dari Zoom? Yang masih bingung. Tapi sebenarnya gini sih, nanti waktu MUN-nya tetap akan dipandu sama saya. Iya. Saya juga akan menilai performa kalian. Iya sih, ini nggak akan hadir. Jadi tidak perlu takut, seandainya bingung, tetap akan diarahkan oleh kami. Jadi intinya gini, pengalaman kakak udah 2 tahun ngecerin Bunstri tercinta ini. Nah, banyak yang nggak mau ngomong. Itu karena takut, lebih tepatnya nggak tahu mau bahas apa, kayak bingung cara ngomongnya dan lain-lain. Nah, kakak mohon jangan bingung. Kalau bingung pun tanya aja gitu. Kak, aku mau fokus ini bisa nggak? Gimana caranya? Itu aja. Karena yang terpenting itu adalah pengalaman dan keahlian kalian ya, kira-kira itu. Jangan sampai misalnya gara-gara kalian nggak tahu lupa atau nggak tahu cara ngomongnya gimana, jangan sampai kalian nggak jadi ngomong karena sayang membuat nilai kalian. Nah, kan IPK masih mau tetap 4 kan, dan untuk harus A. Buat yang nggak lagi nggak apa-apa. Berarti kan tetap kan kalau bagus gitu loh. Itu sih gitu. Jangan sampai karena pengalaman nulis dulu banyak yang nggak mau ngomong tuh karena itu, karena nggak tahu mau ngomong, nggak yakin mau ngomong apa gitu loh. Jadi mereka ada bahasa, misal mereka mau ada topik yang mau dibahas, cuma nggak tahu gimana cara ngajuin untuk konteksnya. Mungkin waktu penjelasan ini kurang jelas dan lain-lain, nggak apa-apa, ngomong aja gitu ngomong bahas. Jangan ada sih, pokoknya yang di Zoom juga ya, ngomong kalau nanti yang naik, bisa langsung datang yang online boleh cek aja di Zoom-nya kalau dan lain-lain akan akan konsultasi dengan baik. Jadi jangan takut untuk bertanya. Ingat ya, ini tuh pengalaman pertama kalian, gitu ya. Baik itu yang di offline maupun di online, yang di Zoom nih. Ini adalah pengalaman pertama kalian. Kalian kurang paham, ya bertanyalah. Ini kesempatan kalian untuk latihan. Maksudnya itu yang penting keberanian kalian aja sih. Gitu. Kalau kalian kurang paham ya udah tanyain gitu, tanyain ke CM-nya atau kemudian ke saya atau komisaris gitu. Ini udah bener nggak sih? Bisa nggak sih bertanya seperti ini? Ini tadi kemarin tuh harus ngomongnya apa ya? Kayak gitu. Bertanyalah, karena kalian tuh masih semester 2 kan? Ini pengalaman pertama kalian kan? First time kan? Yes. Kami juga pertama kali masih bingung gitu. Jadi dan ini kalian punya kesempatan di mata kuliah ini tuh kalian punya kesempatan untuk belajar ya. Jadi mata kuliah ini kesempatan kalian untuk belajar memahami MUN. Kali aja nanti ke depannya kalian mewakili HIUC untuk MKMHI gitu. MHI, PSMHI, Banyak. apa yang mau training UN, belajarnya sama gratis. Gitu ya. Atau kalian mau latihan bahasa Inggris kalian, nggak apa-apa campur-campur. Betul. Aja. Untuk hari itu kalau udah debit ya MUN ini kita apa ya? Kalau kakak ini pelatihan soft skill kita karena digunakan nantinya. MUN ini terutama sangat digunakan karena dia menggabungkan soft skill dan juga akademik. Kayak kita harus paham dulu tentang materinya, tentang substance-nya, dan di sisi lain kemampuan diplomasi dan negosiasi kita juga dilatih dengan baik di sini. Kira-kira gitu. Ini kalian belajar speaking skill, reading skill, dan writing skill. Ya, ada 3 hal. Jadi kalian salah kalau pagi proses belajar. Ya,
Jadi intinya adalah kalian mau aktif gitu. Kalian mau ada inisiatif ya. Baik itu di ruang Zoom maupun juga di sini, yang aku ingin tekankan adalah adanya inisiatif dari kalian. Jangan malu-malu untuk bertanya, jangan malu-malu untuk memulai. Gitu. Terus kalau seandainya salah, ya udah coba lagi selanjutnya. Ya jangan udah salah terus ya udah deh aku ngomong lagi. Ya udah belajar aja lagi. Gitu. Kita punya 3 minggu ya untuk pelatihan bersama. Gitu. Jadi manfaatkan. Oke, ada pertanyaan? Atau kalau nggak kita mungkin udah tutup ya. Ini udah jam 3.30, jadi kita bisa tutup untuk sesi kita bersama. Mungkin kita yang hadir di sini tolong untuk ini dulu ya, on cam atau nggak on cam dulu ya. Kita saya screen shoot dulu. Tolong on cam. Oke. Ini konten dulu, baik. Yang slide pertama ya. Slide pertama 3, 2, 1. Oke. Slide kedua 3, 2, 1. Slide ketiga 3, 2, 1. 4. Oke, baiklah. Nanti country allocation yang akan kami share ntar malam. Silakan menantikan kalian dapat negara apa dan partner kalian siapa. Setelah itu, selamat membuat position paper dan 2 minggu lagi kita akan bertemu untuk simulasi sidang. Oke, semuanya. Jadi terima kasih semuanya. See you next bukan 2 minggu lagi. 2 weeks later. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Mas. Waalaikumsalam.